di mana di video sebelumnya kita telah membahas apa itu data kuantitatif dan manfaatnya. Dan pada video kali ini kita akan membahas apa saja jenis data kuantitatif tersebut. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah jenis data numerik yang mencakup bilangan bulat saja. Data ini terdiri dari nilai-nilai yang konkret yang tidak bisa dipecahkan. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut ini. Jumlah siswa dalam satu kelas. Ini artinya data ini konkret, jumlah siswa dalam suatu kelas. Misalnya dalam suatu kelas itu terdiri dari 25 siswa. Jadi jumlah siswa itu 25. Jadi tidak bisa kita atau datanya itu 20,5 siswa. Jadi jumlahnya itu harus konkret, tidak bisa dipecahkan. Terus apalagi contohnya? Di sini jumlah pasien di sebuah rumah sakit. Tidak sama halnya dengan jumlah siswa tadi. Karena setiap pasien itu konkret, dia satu. Jadi nilainya juga konkret. Jumlah pasien di suatu rumah sakit itu contohnya misalnya ada 40. Jadi tidak bisa datanya itu 40,5. Jadi 40. Itulah yang dikatakan data diskrit, data yang konkret. Dia tidak dalam bentuk pecahan, dia hanya bilangan bulat saja. Contoh yang lainnya yaitu jumlah kelereng dalam suatu kantong. Misalkan dalam suatu kantong itu terdapat 50 kelereng. Ini artinya di dalam suatu kantong itu ada 50 kelereng, juga tidak bisa ada 50,1 kelereng gitu. Karena data diskrit itu adalah data yang bilangan bulat. Sedangkan data kontinu adalah data yang bisa dipecahkan menjadi bagian-bagian lebih kecil. Artinya pengukuran data tidak ditentukan antara dua titik realistis dan hasilnya tidak harus bilangan bulat. Jadi bisa dalam bentuk desimal atau pecahan ya. Jenis data ini umumnya dipakai pada skala pengukuran. Contohnya seperti kisaran suhu, tinggi badan, waktu terjadi suatu kejadian. Misalnya, kenapa di sini kisaran suhu itu masuk ke data kontinu? Kan kisaran suhu. Jadi, bisa saja suatu ruangan memiliki suhu contohnya 30,5 derajat Celcius. Jadi itu kan bentuknya dalam bentuk desimal ya, makanya data kisaran suhu itu termasuk ke dalam salah satu contoh jenis data kontinu. Terus tinggi badan juga, tinggi badan seseorang itu juga diukur bisa dalam bentuk angka desimal, bukan cuma bilangan bulat aja. Jadi tinggi badan satu orang misalnya tingginya itu 170,2 cm gitu. Jadi itu juga termasuk ke dalam jenis data kontinu. Karena bisa jadi tinggi badan itu bukan cuma bilangan bulat, jadi bisa jadi desimal. Contohnya seperti tadi 170,2 tinggi badannya. Terus kenapa waktu terjadi suatu kejadian itu juga termasuk dalam data kontinu? Misalnya kejadian suatu itu terjadi di jam atau waktu sore, misalnya jam 16.30 waktu Indonesia Barat gitu, juga itu termasuk data kontinu. Sekian pembahasan pada kali ini, semoga bermanfaat.